Satreskrim Polresta Palembang berhasil mengamankan 24 tersangka dalam kasus upaya pemberangkatan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke luar negeri. Penangkapan 24 tersangka tersebut berasal dari 20 laporan polisi mulai Januari hingga Mei 2024, di mana 16 diantaranya seorang pria dan 8 orang perempuan. Selengkapnya, terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Uci Swaibah, wartawan Tribun Batam yang telah terhubung bersama kita. Rekan Uci, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Terima kasih rekan Justina. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan 24 tersangka dan dilakukan ungkap kasus pada 31 Mei 2024 lalu. Tak hanya para tersangka yang diekspos di situ, namun dalam kurun waktu 5 bulan itu ada 84 orang laki-laki dan 40 perempuan dengan jumlah total 124 korban CPMI yang hendak diberangkatkan para tersangka. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Trinuryanto merincikan 24 tersangka yang diamankan merupakan gabungan tangkapan dari Satreskrim Polresta Barelang, Satpol Air Polresta Barelang, dan juga Polsek Kawasan Pelabuhan. Jadi memang eh, tangkapan ini merupakan pecahan dari beberapa personil gabungan seperti itu. Pada kesempatan kali ini juga ia menyampaikan dari 20 LP terdapat dua kasus menonjol yang menyebabkan korban PMI non prosedural ini atau ilegal ini mengalami kerugian secara tidak hanya secara material namun juga fisik dan psikis. Seperti halnya yang diamankan oleh Polsek KKP, di mana korban berinisial Y yang diberangkatkan secara ilegal melalui Pelabuhan Rakyat Sagulung menuju Malaysia, diturunkan secara paksa sebelum sampai ke tepi ataupun ke daratan, tepatnya masih di perairan Malaysia. Jadi korban ini berinisial Y ini diturunkan 1 kilometer sebelum daratan seperti itu. Dan untuk jumlah tersangka ada 5 orang tersangka. Maksud saya ada 4 tersangka waktu itu yang terlibat dalam pemberangkatan Y sendiri, yakni inisial DH, AJ, FR, dan juga WA. Kemudian kasus kedua yang menimpa seorang wanita asal Banyu Asin, Sumatera Selatan, berinisial NA, di mana NA yang saat itu ditawari untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, namun berakhir menyedihkan sebab mendapatkan perlakuan buruk oleh sang majikan. Kasus tersebut diungkap juga oleh Polsek KKP kawasan Pelabuhan. Tersangka berjumlah 5 orang dengan inisial HY, S, A, AP, dan juga IA. Maksud saya LA. Korban NA diberangkatkan secara non-prosedural melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, jadi melalui pelabuhan resmi dan menuju ke Malaysia. Dengan menggunakan paspor pelancong ataupun paspor kunjungan, wanita asal Sumsel ini telah 2 kali diberangkatkan secara ilegal oleh para pelaku, tepatnya pada 25 Januari dan juga 25 Januari 2024 dan juga 3 Februari 2024. Alasan korban diberangkatkan kembali oleh pelaku ini sebab keberangkatan dari NA sendiri menuju Malaysia difasilitasi dan dibiayai semuanya oleh para pelaku seperti itu. Dengan alasan ini para pelaku memberangkatkan kembali NA ke negeri jiran tersebut untuk mencari uang ganti sebagai untuk ganti rugi ataupun seluruh tagihan yang dikeluarkan oleh pelaku. Selama korban di Malaysia kurang lebih 40 hari bekerja sebagai ART di Malaysia, korban bekerja gonta-ganti majikan sebanyak 3 kali di negara tersebut. Dan pada saat bekerja di majikan yang ketiga, korban dianiaya oleh majikan dan mendapatkan pelecehan seksual dan juga kekerasan fisik yang dialami oleh korban. Oleh sebab itu, korban kemudian mengalami luka dan lebam-lebam, kemudian melaporkan ke polisi Malaysia setempat, kemudian dipulangkan KJRI ke Indonesia kembali melalui Batam. Kemudian Kapolres Tabarelang, Kombes Pol Nugroho Trinuryanto juga menjelaskan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pemberangkatan PMI non prosedural ini melalui Batam. Ada 3 modus operandi yang diiming-imingi ataupun ditawarkan oleh para pelaku ini. Yang pertama adalah menyediakan kepada calon PMI bahwa jalur yang dilalui ini merupakan jalur resmi ataupun
maupun bukan non prosedural. Kemudian yang kedua ini adalah difasilitasi mulai dari administrasi sebelum keberangkatan hingga sampai ke lokasi tujuan. Jadi korban dijanjikan pelaku bahwasanya akan difasilitasi administrasi, paspor, terus kemudian ada rumah singgah sementara, mencarikan agen di luar negeri, serta membuatkan travel pass ataupun ICA seperti itu. Kemudian modus yang ketiga adalah yang perlu dicurigai saat ini adalah fasilitas yang disediakan oleh para pelaku ini sangat menjanjikan. Bahkan ada tempat tinggal sementara hingga jaminan yang menggiurkan, di mana tempat tinggal penampungan ada, membelikan tiket pesawat ataupun tiket kapal dari kota asal korban hingga menuju ke tujuan, dan juga ada lagi dengan sistem pemotongan gaji setelah mendapatkan kerja seperti itu. Mungkin itu saja rekan Justina yang dapat saya laporkan. Uci Soibah dari Batam. Terima kasih rekan Uci Soibah, wartawan Tribun Batam atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto. Nanti awak media sekalian, kami di sini saya Kapolresta Barelang bersama Kepala BP3 ini, Polisi Kepri dan Kepala Imigrasi Kota Batam, masuk Kapolsek, KP dan Satreskrim, Polresta Barelang Departemen Makassar Satreskrim dan Kasat Polair Polresta Barelang sebagai jajaran perwira. Hari ini ya kita rilis yaitu pengungkapan tindak pidana yaitu PMI non prosedural yang ada di wilayah hukum Polresta Barelang ini selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2024. Ya, ini berhasil kita ungkap ada 20 LP dan ada 124 korban calon PMI non prosedural ini berhasil kita amankan. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.